Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Para santri yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, serta mudah-mudahan hari ini kita melaksanakan ibadah sahur, serta mudah-mudahan ibadah yang dilaksanakan sahurnya serta seperti ini telah melindunginya mendapatkan nilai pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa ketika kita melaksanakan ibadah sahur, maka ibadah-ibadah yang lain mengikuti, kemudian bernilai pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun salat sunat dilaksanakan pahalana 20 di bulan Ramadan jadi dikalikin jadi opat. Itulah keistimewaan di bulan Ramadan. Maka ada yang menyatakan bulan Ramadan itu adalah, kata Rasulullah SAW, syahrul maghfirah atau syahrul mubarakun, bulan penuh pengampunan, bulan penuh rahmat, kasih sayang yang dari Allah diturunkan untuk kita semua. Nah, anak nyebutkan kadang-kadang mau biasa ya, biasanya kita akan mencoba membahas mengenai tentang syariat atau awal mulanya disyariatkan atau yang dikenal dalam sejarah itu disebut dengan tarikh tasri ya. Tarikh tasri itu menjamana sejarah awal mula pensyariatan. Maka tasri itu artinya awal mula pensyariatan tersebut dimulai, gitu. Maka dinyatakan ada sejarahnya. Kalau dalam bahasa Quran mungkin asbabun nuzul, kalau dalam bahasa hadis mungkin asbabun nurul. Ada sebab dan sebabnya. Tapi nanti juga jangan dikatakan ketika tidak ada sebab tersebut, syariat tersebut tidak ada, bukan. Atau seperti seolah-olah dipaksa Allah itu mengeluarkan ayat untuk hal tersebut. Itu asbabun nuzul, bukan itu fungsinya. Katanya gini, kayak seperti kasus tayamum, gitu. Apakah Allah dipaksa menurunkan ayat ketika terjadinya kejadian tayamum? Itu tidak. Iya tuh. Lamun harita pas kejadian tayamum ke ayat surat tentang atau ayat tentang tayamum akan ada tidak? Apakah ayat tentang tayamum? Atau ini tuh tentang hadis kulli ya, tentang kisah Rasul, tentang Aisyah, tahu kan? Kenapa ini wae? Jawab. Tentang hadis kulli yang berita hoax tentang Aisyah itu berzina. Tahu? Tidak tahu asli. Atau kia balikan dari kisah tentang Abu Lahab, yang paling dekat ternyata. Tahu? Tahu? Masih tahu? Cing, pertanyaan, kalau tidak ada Abu Lahab, suratnya turun tidak? Nah itu, jadi nanti asbabun nuzul itu fungsinya bukan untuk jadi seolah-olah Allah dipaksa untuk menurunkan ayat untuk sesuatu kejadian. Nah, maka ada yang menyatakan ketika ayat berkenaan dengan turunnya surat itu untuk lebih mengingatkan umat. Jadi kalau tidak tahu ayatnya pun kejadiannya kita ingat. Maka ketika kita ingat tentang hadis ini, maka tahu tentang ayatnya. Tentang Abu Lahab tahu ayatnya. Jadi kalau dalam istilah pembelajaran mungkin itu disebut dengan istilah audio visualnya zaman dulu seperti itu. Jadi belajar ayatnya ada, kejadiannya pun ada. Nah itu, jadi lebih ingat metode dulu cara penurunan Al-Quran. Nah, ada ataupun tidak ada asbabun nuzul, perintah saum ini pasti ada. Dan ini sudah kalau bahasa Indonesia nama lecetnya. Ini ayat tentang perintah
saum. Ayat perintah saum ini kita tahu dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang kalau kita urut itu semuanya ada beberapa ayat sampai ayat 184 atau 5. Itu ayat tentang saum. Nah, kalau ayat ini A'udzubillahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini adalah ayat perintah saum secara umum, bukan perintah ayat saum tentang bulan Ramadan. Cluenya di mana? Ayatnya, kata kuncinya adalah diperintah di surat kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Di sini nih, di kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi umat sebelum kita pun sudah melaksanakan ibadah saum. Itu kuncinya. Jadi sebelum kita melaksanakan seperti kita hari ini, baik itu yang 29 atau 30, kita melaksanakan ibadah saum, itu umat terdahulu sudah melaksanakan ibadah saum. Cuman prakteknya pun berbeda. Maka kita ketahui dalam Al-Quran maupun hadis ataupun sejarah-sejarah terdahulu, itu kita kenal orang-orang dulu itu melaksanakan sholat, melaksanakan zakat. Cuman berbeda pelaksanaannya dengan yang kita lakukan hari ini. Nah, adapun bulan Ramadan ini bertepatan dengan turun ayat ini 183 menjelaskan bagaimana praktek saum terdahulu. Kemudian nanti di kemudian hari bagaimana menjelaskan tentang bulan Ramadan. Nah, ayat ini sampai 84 ini turun tahun kedua Hijriah atau sekitar 623 Masehi, dan di sana Allah mewajibkan saum atau puasa di bulan Ramadan. Nah, sebelum kita membahas masalah sejarah saum Ramadannya, ini praktek kutiba alaikumusiyam itu bagaimana? Orang-orang yang dilakukan atau saum yang dilakukan oleh orang-orang sebelum kalian itu bagaimana? Contohnya agama Nasrani. Nasrani ini melaksanakan ibadah saum itu sampai 50 hari. Karena waktu durasinya sangat panjang. Pertama mereka 30 hari, kemudian meminta kompensasi keringanan sehingga ditambah lagi 20 hari. Karena pada waktu 30 hari itu sangat berat. Karena pelaksanaannya dari Isya ya sampai ke Isya lagi nanti. Jadi bukannya sebentar. Gitu. Maka sehingga minta ditambah gitunya asal 30 hari. Terus cuaca juga sangat panas waktu itu. Ini dimuat dalam kitab Tafsir At-Tabari. Beliau menyatakan mereka meminta ditambah menjadi 50 hari sebagai balasan karena yang itu tidak bisa mampu dilaksanakan 30 hari. Kemudian orang Yahudi ini melaksanakan puasa atau saum yang mereka laksanakan itu adalah pada tanggal 10 Muharram atau yang kita kenal dengan istilah Asyura. Maka Nabi Muhammad menambah dengan istilah dengan Tasu'a. Maka kita melaksanakan Tasu'a Asyura ditambah menjadi 9 dan 10 Muharram. Nah, orang-orang Yahudi beralasan mereka melaksanakan ibadah saum itu karena pada tanggal 10 pada waktu itu mereka mengingat tentang sejarah bagaimana Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun dan bertepatan dengan tanggal 10. Maka untuk mengingat kejadian tersebut mereka melaksanakan saum atau puasa bertepatan dengan tanggal 10. Dan ingat, Nabi Muhammad pun sebelum atau ketika waktu di zaman Quraisy sebelum Bi'tsah, sebelum kenabian, beliau pun suka melaksanakan ibadah Muharram ini 1 hari. Dan untuk kaum yang lain ada contohnya seperti Nabi Daud. Ini beliau melaksanakan saum itu selang 1 hari yang kita kenal dengan istilah
saum sunat hari ini, saum Daud yang setiap harinya kita buka, besoknya saum, besoknya buka saum terus gitu. Tapi ingat, ulah kelewatan soleh, kelewatan soleh. Jadi ke solehnya kapok, soleh terus. Nanti jadi apa? Sesuatu yang melakukan berlebih kemudian tidak berdasarkan dalil jadi dosa. Contohnya gini, ke Senin Kamis, Ustaz menanti jeung saum Daudna. Senin Kamis ongkor, saum Daud ongkor. Pas tengah bulan 13, 14, 15 dia saum lagi, saum apa? Ayamul bir tengah bulan. Jadi dia saum selama 1 bulan itu saum Daud, saum lagi Senin Kamis, kemudian saum lagi ayamul bir. Itu boleh nggak? Nah itu tidak boleh. Kenapa? Karena kata Rasul Abdul saum, intinya ayat saum yang paling utama di antara saum-saum sunnah itu adalah saumnya Nabi Daud, itu saum Daud yang selang 1 hari dalam setiap saumnya. Tadi sebutnya kalimat solehnya. Kemudian Nabi Muhammad sebelum melaksanakan ibadah saum Ramadan, beliau melaksanakan 2 saum yang dikenal. Kalau Muharram, para ulama sepakat diwajibkan. Kalau ayam bid, ada yang berpendapat sunat saja. Kalau Rasul ini suka melaksanakan. Cuman perbedaan pendapat di antara ulama itu ada yang wajib, ada yang sunat. Cuman kebiasaan Rasul suka melaksanakan saum itu yang tahunan itu Muharram, setiap tahun itu, kemudian kalau setiap bulan yaitu Rasul Ayyamul Bid pada tanggal 13, 14, 15 Hijriah. Itu saum sebelum Rasul. Nah, maka ketika Rasulullah SAW diperintahkan untuk melaksanakan ibadah saum, pertanyaannya gini, ini kan Rasulullah SAW umurnya berapa tahun? Berapa tahun? 63 tahun. Kemudian Rasulullah SAW melaksanakan atau mengalami bulan Ramadan, atau dengan kata lain, cik ayah Rasulullah mengalami bulan Ramadan berapa kali? Ayo jawab. Yang takut. Rasulullah mengalami bulan Ramadan berapa kali? Berapa? Berapa kali? Mengalami bulan selama Rasulullah? Ayo jawab. Ini klunya sudah ada, kelihatan berapa kali? Berapa kali? 63 kali. Benar? Nah, umur nabi 33 tahunan. Jadi dia pertanyaannya Rasul berapa kali mengalami bulan Ramadan? Bukan saum Ramadan kan ya? Bulan Ramadan berapa kali Rasul alami? 63. Jika ente umur 15 tahun sebarang kali ngalamin bulan Juli, tak gitu beda. Maka kita bagi, artinya ini ya, kan? Artinya sebelum Islam pun nama Ramadan itu sudah ada, betul tidak? Maka ya, artinya Ramadan itu sebelum Rasul pun sudah ada. Tapi kenapa pertanyaannya selama 14 kali Rasulullah SAW melaksanakan ibadah mengalami 14 kali Ramadan di Mekah setelah diutus, itu tidak ada apa-apa, tidak ada yang spesial di bulan Ramadan waktu itu. Kenapa? Karena syaratnya belum ada. Maka ketika Rasulullah SAW ada di Madinah dan mulai disyariatkan, ditasyrihkan bahwa saum itu dilaksanakan pada awal tahun kedua Hijrah, dan Rasul ada di Mekah di Madinah selama 10 tahunan, maka nanti periodenya jadi 23 tahun. Ini kurang lebih ya, antara itu pertengahan. Maka kan ketika di Mekah 13 tahun, di Madinah 10
tahun. Maka tahun kedua hijrah disyariatkan ibadah saum, maka Rasulullah SAW mengalami saum itu selama 9 kali. Beda kan, tahu kan? Kalau Ramadan berapa kali? 63. Kalau saumnya berapa kali? 9 kali. Jadi saum Rasul itu hanya 9 kali semenjak disyariatkan pada tahun kedua Hijriah. Nah, cuman ini pertanyaan nanti yang menjadikan kenapa menjadikan spesial selain karena bulan Ramadan itu adalah bulan ibadah, yang di bulan Ramadan itu ada saumnya di sana. Nah, nanti kita akan melihat bahwa bulan-bulan dalam yang kita kenal dalam istilahnya Hijriah, maka jangan suka mengklaim ya. Ini suka menjadi istilah apa yang kita kenal disebut dengan Islamisasi, atau Islam seolah-olah mengklaim kebudayaan orang lain, kemudian dengan hadirnya Islam itu seolah jasanya Islam. Kenapa? Karena Islam sangat fair. Ingat, ketika itu milik dan inovasi orang lain, itu diklaim milik orang lain, bukan milik orang Islam. Gitu. Jadi ulah asal mengklaim itu adalah buatan orang Islam. Tapi Islam menggunakan hal tersebut juga boleh. Seperti halnya ini contohnya. Ketika Umar awal mula pemerintahannya dalam mengurus negara pada waktu itu, beliau meniru, menjiplak apa yang dilakukan Persia pada waktu itu dalam sistem tata negaranya, dalam mengatur gaji karyawan, gaji pasukan, mengatur pengementerian, mengatur administrasi dan sebagainya. Itu pure menjiplak atau meniru dari kerajaan atau pemerintahan Persia pada waktu itu. Nah, jadi jangan asal mengklaim apa yang dilakukan Rasul itu semuanya. Jadi guys, sunnah itu ada hukum, ada yang dilakukan Rasul, tapi tidak berdampak kepada syariat. Gitu. Jadi pedagog Rasul dilakukan jadi sunnah, tidak semua yang dilakukan oleh Rasul itu menjadi apa? Sunnah, tapi hanya sebatas yang dilakukan oleh Rasul. Contohnya gini, kalau kita Rasul kan pakaiannya gamis, betul tidak? Itu sunnah yang dilakukan oleh Rasul. Tapi mendapat pahala tidak kalau kita pakai gamis? Atau yang tidak pakai gamis, dosa tidak? Karena tidak bernyata Rasul, dosa tidak? Tidak. Nah, itulah sunnah yang disebut dengan jibiliyahnya atau kebudayaannya. Nah, ini kita dipisahkan. Jadi jangan mengklaim sehingga nanti seolah-olah yang dilakukan Rasul itu padahal sebelumnya pun sudah dilakukan. Contohnya misalnya seperti bekam, seperti belajar kayak gini sudah ada. Bahwa sebelum zaman Rasul pun dunia pengobatan, dunia pendidikan itu sudah ada. Nah, orang Arab pada waktu itu menamai bulan itu berdasarkan dengan kejadian. Safar misalnya ketika pergian, Jumadil Ula, Jumadil Tsani itu berdasarkan musim, karena di Arab itu punya beberapa musim, 4 musim kalau tidak salah. Gitu. Jadi mereka menamainya dengan Jumadil Ula, Jumadil Awal. Itu karena suasana atau cuaca pada waktu itu sangat dingin. Gitu. Dan ini pernah ya Allah menurunkan ayat tentang kebiasaan orang-orang jahiliyah. Mereka itu suka merubah bulan untuk kepentingan mereka. Jadi lamun hayang memusuhan kaum lain, harusnya kan Muharram haram perang ya. Mereka sudah mengenal istilah dengan Muharram karena diharamkan perang pada waktu itu. Nah, orang-orang jahiliyah pada waktu itu suka merubah nama bulan, merubah hitungan supaya bisa melakukan apa yang mereka inginkan. Contohnya berperang, memanipulasi data. Gitu. Maka kata Allah menurunkan ayat tentang sesungguhnya dalam hitungan Allah bahwa bulan itu ada 12. Gitu. Iddatus syuhur. Allah sudah menetapkan bahwa bulan itu dalam 1 tahun ada 12. Dan mereka menamainya dengan Safar, Jumadil Ula, Muharram, Zulhijjah dan sebagainya. Yang kemudian nantinya ditentukan oleh Umar melalui permusyawaratan pada waktu itu,
karena saking banyaknya umat Islam pada waktu itu dan teritorialnya sudah sangat luas, sudah sampai mencapai perbatasan Afrika dan Asia pada waktu itu para sahabat kebingungan dalam melaksanakan perintah Khulafaur Rasyidin. Contohnya Abu Musa Al-Asy'ari, beliau bertanya kepada administrasi negara, kalau bahasa saya sesreknya, karena sesrek, ia teh kudu dilaksanakan teh Muharram Irahan tahun berapa? Kadang-kadang mereka datang surat itu setelah jadi perintahnya datang atau perintahnya belum datang, tapi sudah dilaksanakan, atau sebaliknya kudu dilaksanakan bulan ayeuna kalewat kusabab suratnya tidak terdata dengan yang baik karena tidak ada tanggal dan bulan yang jelas atau tahun yang jelas. Karena pada waktu itu orang-orang jahiliyah tahun itu dinamai dengan tahun kejadian, bukan dengan angka. Contohnya Nabi Muhammad lahir pada tahun apa? Tahun gajah. Jadi tahun yang di sana ada perang gajah alfil pada waktu itu. Atau lamun di ulama di Tiongkok tahun apa? Tahun monyetnya, tahun babi, tahun kuda, nama-nama binatang gitu. Dan Masehi mah pakai angka, bulannya pakai nama-nama dewa. Nah, dalam perkembangannya ini awal mulanya itu dulu disampaikan oleh sahabat kepada sahabat Abu Bakar dalam sejarah perkembangan bulan Hijriahnya. Abu Bakar menolak dengan alasan bahwa Rasulullah SAW tidak melakukan. Saking apiknya, saking telitinya Abu Bakar, tidak ingin menyalahi Rasulullah, sampai urusan teknis seperti ini pun beliau tidak ingin menyalahi Rasul. Bahkan bukan dalam hal masalah tanggal, dalam masalah kodifikasi Quran pun beliau sangat menentang pada waktu awalnya. Bukanlah karena Umar pada waktu itu mendesak Abu Bakar karena banyaknya umur para hafid Quran untuk membuat mushaf Al-Quran, maka Abu Bakar tetap berkeyakinan Rasulullah tidak melakukan, maka dia menolak. Tapi diolok, maka Al-Quran yang kita kenal hari ini mushaf ada. Gitu. Itu pun sama. Pada zaman Khalifah Abu Bakar waktu itu ditolak dan dia tidak menginginkan. Nah, barulah zaman Umar, Khalifah kedua dalam Islam, itu ditentukan dan musyawarahkan terlebih dahulu tahun apa namanya, ya, dari mana mulainya, dihitung dari satu itu dari mana dan dari mana mulainya, gitu. Ada sahabat yang menyebutkan bagaimana kalau awal mula ketika Rasul lahir, maka Umar paling keras juga pada waktu itu menolak. Jangan, nanti umat kita akan berlebih-lebihan. Ini kan juga sinyal ya bahwa umat secara tersirat itu menolak bahwa Rasul dirayakan dan sahabat pun pada waktu itu tidak merayakan. Itu sebagai mana tersirat ya. Nah, usul kedua dari sahabat pada waktu itu adalah bagaimana kalau dimulai itu Hijriah itu ketika Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul, ketika bisa di Gua Hira, maka itu pun sama usulnya tidak diterima. Nah, maka setelah berunding, usul yang diterima itu adalah usul dari sahabat, apalagi namanya itu bagaimana dari Ali, dari sahabat Ali, bagaimana kalau Hijriah itu dihitung ketika awal mula Rasul hijrah ke Madinah, maka namanya pun menjadi Hijriah awal mula. Maka pada waktu itu tanggal yang dilakukan atau tahun yang dilakukan pada zaman Umar itu dimulai dengan setelahnya wafat Rasul, dihitung dari wafatnya Rasul, ya, itu kemudian dihitung setelah hijrah, itu jadi pas ditentukan, itu langsung bukan mulai dari 1
administrasinya, tapi dari 17. Jadi pas dijalankan, diresmikan oleh Umar sebagai administrasi negara waktu itu diresmikan, dimulai tahun Hijriah itu dimulai pada tahun ke-17. Jadi Hijriah jeung 2012 tidak ada catatan. Jadi ini murni ya sebetulnya. Kalau Hijriah itu jangan mengklaim juga ya. Cuma kita juga harus tahu. Kita harus tahu bulan-bulan Hijriah. Kita kan seolah-olah langsung pakai Hijriah Islami ya. Gitu. Asal kalau sunnahnya padahal orang jahiliyah udah pakai. Gitu. Tapi kenapa kita harus tahu bulan Hijriah? Karena ibadah-ibadah yang dilakukan oleh kita sebagai umat Islam itu rata-rata hitungan bulan Hijriah. Itulah kewajibannya, kenapa kita harus tahunya. Gitu. Haji kan dari hitungan Hijriah, saum Hijriah. Semuanya ibadah-ibadah yang terletak ibadah dalam Islam itu pasti hitungannya Hijriah. Nah, nanti ada kaitan kenapa Rasulullah SAW ada di Madinah, kemudian periodisasinya saum itu diberikan setelah hijrah di Madinah. Untuk di awal gini, ketiga sholat kan di awal ya. Perintah sholat itu dari awal. Setelah Rasul ada kejadian peristiwa Isra Mi'raj, itu kan dari awal. Tapi saum ini dilaksanakan. Tadi dilaksanakan di Masjid Haram. Ya, tahun berapa Hijriah? Keberapa Hijriah? Kedua Hijriah. Jadi bisa berapa tahun beda? Berapa tahun bedanya dengan sholat? Hanya 1 tahun. Sangat jauh ya. Karena di awal mula Rasul diangkat menjadi Rasul di tahun-tahun awal periodisasi Mekah. Dan ini saum itu dilaksanakan pada periodisasi Madinah. Ada 2 periodisasi kan dalam Islam itu, Mekah dan Madinah. Mekah 13 tahun, dan ini kurikulum yang diberikan Rasul itu masalah tauhid semuanya. Tentang tauhid. Ibadah itu paling sholat. Tidak ada ibadah yang berat. Nah, ketika pindah ke Madinah, ini banyak syariat-syariat yang baru, seperti saum, jihad dan sebagainya, yang kesananya meminta pengorbanan harta, jiwa dan nyawa. Gitu. Kalau fokus Rasul dakwah di Mekah itu tentang ketauhidan, fondasi ketauhidan tentang la ilaha illallah. Kemudian di 10 tahun di Mekah, di Madinah itu Rasulullah memberikan realisasi dari pelaksanaan atau dari kalimat la ilaha illallah. Maka kalimatnya banyak tentang syariat. Nah, ternyata ini ada kaitannya secara tidak langsung. Kenapa di Madinah pun Rasulullah SAW disuruh hijrahnya itu ke Madinah, yang dulu asalnya ke Yasrib, kemudian pindah, perintah lagi supaya hijrahnya itu semua ke Madinah, ya, sebelumnya ke Habasah, dipindahkan menjadi ke Yasrib, semuanya wajib termasuk Rasul, ya, semua sahabat pindah ke Yasrib. Yasrib itu kalau kita lihat dalam sejarahnya, itu adalah nama dari salah satu nama dari anak Nabi Nuh, namanya Yasrib. Maka yang tinggal di sana adalah keturunan Yasrib. Nah, Yasrib itu berdekatan dan secara
sejarah nenek moyangnya pun Rasul itu berasal dari Madinah. Jadi secara ikatan emosional, Rasul ada ikatan emosional dengan orang-orang Madinah. Dan yang kedua adalah banyaknya orang-orang Yahudi yang tinggal di mana? Di mana? Di Madinah atau di Yasrib. Kenapa orang Madinah tinggal di Yasrib atau di Madinah? Orang Yahudi maksudnya, maaf. Orang Yahudi tinggal di Madinah atau di Yasrib? Kenapa? Coba. Maka orang-orang Yahudi itu ketika tinggal di suatu daerah itu mereka mengklaim miliknya sendiri. Jadi mau pindah ke dia, kalau ada orang Yahudi di Cikole itu diklaim bahwa ini adalah milik orang Yahudi. Ayo dia. Itu begitu. Kebiasaan orang Yahudi seperti itu. Nah, kenapa mereka ada di Madinah? Dan sejarah kalau kita baca sebelumnya, ternyata mereka pindah ke Madinah dan sengaja pindah ke Madinah itu menunggu Nabi terakhir yang dijanjikan oleh atau kitab-kitab sebelumnya. Maka Al-Quran menyebutkannya arifunahu kama yarifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi Muhammad itu seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Jadi bohong kalau mereka menolak Nabi Muhammad. Nah, ada skenario yang menarik hikmahnya diantaranya adalah kenapa Rasulullah SAW pindah dari Mekah ke Madinah. Ini untuk melegitimasi bahwa pewaris dari Nabi Isa dan Nabi Musa itu adalah Nabi Muhammad itu. Jadi membawa pesan kepada kaum ahli kitab bahwa syariat-syariat yang dilakukannya pun sama. Tapi ternyata orang Madinah mereka menolak Nabi Muhammad dengan alasan satu, mereka bukan dari kaum mereka. Nabi Muhammad bukan dari kaum Yahudi. Kan pindah ke Madinah hayang bukan turunan di Madinah dulu jadi Nabi di Madinah gitu. Ternyata yang turun itu dari Quraisy, bukan dari Yahudi. Nah, itulah mereka ketidaksukaannya. Maka ada yang menyatakan kalau orang-orang yang Yahudinya benar-benar baik seperti Abdul Salam, mereka pendeta Yahudi. Maka kan dalam sejarahnya kita lihat ketika awal-awal mulai itu pakaian yang digunakan oleh Rasul itu mirip-mirip dengan ahli kitab. Beliau menggunakan gamis berwarna kuning aspal. Kemudian dalam setelan putnya pun itu mirip albab. Pakaiannya mirip orang-orang pendeta-pendeta Yahudi. Jadi Rasul disirahkan dikatakan kenapa? Karena pendeta-pendeta Yahudi itu melakukan penyisiran seperti itu. Jadi disisir gitu. Nah, ketika Rasulullah tahu dan Allah orang-orang Yahudi itu menolak, maka Rasul merubah drastis semua penampilannya, termasuk pakaiannya dan termasuk cara menyisir rambutnya. Asalnya dikatakan jika orang-orang pendeta Yahudi, Rasul kemudian jadi belah tengah, pernah mengalami belah tengah. Kalau dengan zaman dulu ya, tahun 90-an dengan ramainya Adilau dan Marco itu mengalami. Anda juga pernah waktu sampai itu belah tengah, cerita di belah tengah atau belah tengah aja jika taruh nomor gitu kan set. Itu tahu kalau kalian lihat foto-foto tahun 90-an seperti itu. Jadi belah tengah kalau itu musuh. Nanti jauh di tiga dia ya. Itu sampai ingin miripnya dengan orang-orang Yahudi. Kemudian setelah tahu mereka menolak, maka Rasul pun berubah. Bahkan dalam hadis yang lain, ini mukhalifukum, aku ingin berbeda dengan mereka. Mereka orang Yahudi kumisan, orang ulah, buruk, jenggot tumpul, gitu. Sampai semuanya berubah drastis, hampir 360 derajat dari asalnya sama dengan orang Yahudi menjadi berbeda. Gitu. Itu pun dengan Saud ya sama. Nah, yang terakhir perbedaan atau kesamaan
dari orang Yahudi itu karena ayat saum ini bertepatan atau berdekatan dengan perintah Rasulullah SAW memindahkan kiblat. Jadi dekat kiblat yang dulu asalnya ke mana? Baitul Maqdis atau Al-Aqsa di mana? Di Palestina. Kemudian dipindahkan oleh Allah kemana? Dulu kan gini, kalau diilustrasikan gini, ini Mekah, Madinah, Baitul Maqdis. Kalau Rasul dulu pada waktu itu ketika sholat pun, ini di Mekah, beliau membelakangi Mekahnya, menghadap ke Baitul Maqdis. Maka ketika datang ke Madinah, bukan diakui oleh orang Yahudi dan Nasrani, tapi dihina. Dihinanya bagaimana? Ternyata Islam itu agama kopas. Sauna sarua, kiblatna sarua. Jadi lain kuduna cik orang Yahudi tak benar itu penerus Nabi Musa dan Nabi Isa. Tapi kalau disebut penjiplak gitu. Penjiplak agama gitu. Ngopi paste agama. Nah, kiblatna sarua. Terus diolok-olok sampai setahun Rasul berdoa Qadna taqallu bawa jika pisana palanwal dia nangkakin batang tardoha. Itu ayatnya Rasul itu terus malik langit, malik selama 1 tahun Rasul ingin berdoa kepada Allah dipindahkan kiblatnya dari Baitul Maqdis ke Makkah. Maka turun ayat tentang syariat pindah dari Baitul Maqdis ke Makkah. Itu berdekatan. Ya, nah ini satu lagi. Harusnya orang-orang Yahudi pada waktu itu gitunya, kudu nama orang Yahudi itu. Tapi tetap jadi dengan kene kakak kalakan nahina. Maka dengan berbagai macam penolakan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani pada waktu itu yang khususnya ada di Madinah, maka nanti kita ketemukan sejarah bagaimana di Khaybar dan di Qainuqa itu orang-orang Yahudi dihabisi semuanya, diusir dari kota Madinah karena pengkhianatan dan pembunuhan terhadap seorang muslim. Nanti kita ketemu kasus Qainuqa ya. Ini bagaimana ada seorang perempuan tuli diheureun orang Yahudi disiksakeun rokna dikaitkeun ka pagar. Jadi ketika dia pindah itu tersingkap dan auratnya terlihat. Ada yang melihat seorang muslim, maka disuruh atau nyelekan orang Yahudi. Kemudian memukul orang Yahudi yang melakukan pelecehan terhadap orang muslimah tersebut. Akan tetapi dibalas oleh orang Yahudi dengan cara dibunuh dan dilaporkan kepada Rasul. Maka dengan kejadian itu semua orang Yahudi di Baitul habis semua, diusir dari kota Madinah. Terus nanti dengan kejadian di benteng Khaybar juga nanti Yahudi secara de facto dihabiskan langsung di Madinah, tersisa hanya umat Islam. Nah, maka dengan perubahan yang drastis itu, yang asalnya Yahudi adalah kekasih Allah, yang paling disayang umat, yang paling disayang oleh Allah, bahkan mereka mengklaim sendiri, bahkan ada nabi itu yang diutus pada satu zaman itu langsung 3. Artinya di dalam dibayangkan PRT ayatnya ente ngariung guru na 3 muridnya hiji cing kira-kira eta murid menjadi kumaha kita tahu bodoh saking kumorona murid lagi 3 kalinya bisa saking kumorona murid lagi jadi 3. Bukan, artinya gini, itu muridnya itu jadi gini, saking disayang oleh Allah, orang Yahudi itu Nabi belum meninggal itu sudah diutus lagi. Contohnya Nabi Musa belum meninggal, ada Harun belum meninggal, ada Khidir. Itu terus gitu. Saking sayangnya Allah kepada orang-orang Yahudi. Bahkan nabinya pun disebut Israel, kekasih Allah. Ada gelar-gelarnya nanti. Yahudi dan Nasrani. Nah,
perintah khusus tentang ibadah saum Ramadan di ayat 184 nih. Perintahnya mana? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasumhu. Nah, inilah ayat tentang perintah wajibnya saum di bulan Ramadan yang pada waktu itu diturunkan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Jadi sebelum atau 1 bulan sebelum pelaksananya, gitu. Waktu asar waktu itu. Dan Rasul Malik, gitunya, Malik katakan, telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah, penuh rahmat, penuh ampunan. Kemudian membacakan ayat ini. Padahal sebelumnya kan sudah ada. Ternyata kaitannya dengan ibadah. Jadi ibaratnya apapun yang biasa akan menjadi luar biasa kalau ada nilai ibadah di sana itu. Ini dalilnya. Kemudian ada peristiwa-peristiwa yang sangat bersejarah. Ini yang bertepatan dengan bulan Ramadan, ya. Yang pertama adalah turunnya Al-Quran. Dalilnya sudah jelas. Alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda. Maka Rasulullah SAW juga sering menyatakan Ramadan itu adalah syahrul Quran, bulannya Al-Quran, karena Al-Quran diturunkan. Maka Rasulullah SAW sering bertadarus dengan Jibril, gitu. Maka umatnya diharuskan tadarus dalam setiap Ramadan, minimal khatam 30 juz dalam setiap Ramadan. Dan bisa di strategian ya. 1 juz itu berapa? 10 bagi 5 berapa? 2. Setiap waktu sholat ada berapa kali? 5. Setiap beres sholat atau sebelum sholat baca 2 lembar dalam 1 hari, itu sudah 1 juz Al-Quran yang kita baca dalam bulan Ramadan. Sekarang 30 hari, maka 30 juz. Kalau misalnya kita mau menambah hatamnya, mau 2 kali, 3 kali, berapa tadi? Berarti sampai 2 juz. Berarti targetnya 1 kali beres sholat atau sebelum sholat itu harus baca 4 lembar gitu. Ya. Juga pertama tadi turunnya Al-Quran. Ini peristiwa-peristiwa besar ya, karena tidak masukkan peristiwa-peristiwa yang sebetulnya juga bersejarah, cuman berkaitan langsung dengan zaman Nabi Muhammad saja ya. Peristiwa kedua adalah terjadinya perang pertama kali dalam sejarah Islam, yaitu perang Badar. Kenapa terjadi? Karena pengkhianatan perjanjian Hudaybiyah yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy pada waktu itu. Dan ingat, jumlah umat Islam pada waktu itu 3 kali lipat, atau perbedaannya 3 kali lipat dengan jumlah orang-orang Quraisy pada waktu itu. Umat Islam pada waktu itu jumlahnya hanya 300 orang melawan 1000 orang. Maka secara hitung-hitungan jumlahnya itu pasti kalah. Tetapi dalam prakteknya ternyata umat Islam pada waktu itu menang di Badar ya. Badar itu tentang sumur yang terletak di Badar di sana. Ini lihat, 300 melawan 1000 tentara gitu. Mereka kalah. Dan ini ingat terjadi di bulan Ramadan. Maka tolong untuk belinya sarena anu bulan puasa atau nuker sahur kita teh ibadah umum hadisnya bengit gitu. Jadi alasannya tibatan ngaji, tibatan gawe kemudian sare dasar ibadah. Buktinya apa? Rasul itu bukan tidur. Rasul itu bukan diam, tapi berperang dan mengalahkan orang-orang musyrikin pada waktu itu. Dan itu bertepatan pada bulan Ramadan. Jadi berpuasa, bersahur, perang.
lain cicing, pengusaha gitu ya. Jadi Rasul berperang di bulan Ramadan. Kemudian kejadian yang ketiga adalah peristiwa tentang Kota Mekah, pembebasan Kota Mekah yang kita kenal istilah dengan nanti turun surat Idza Jaa Nasrullahi wal Fath, surat yang terakhir turun kepada Nabi Muhammad tentang kemenangan orang-orang muslimin pada waktu itu dan bergabungnya umat-umat Islam pada waktu itu menolak. Dan ingat, Futuh Mekah itu dipimpin oleh dulu yang pernah membuat repot Rasulullah SAW di perang Uhud, yaitu Khalid bin Walid dengan strateginya yang bagus mengepung kota Mekah. Kemudian kota Mekah pada waktu itu menyerah dan terbukalah, dan pada waktu itu juga Rasulullah SAW menghancurkan patung yang ada di sekitaran Ka'bah sampai 300 lebih. Dan pada waktu itu juga itu adalah bulan Ramadan. Jadi di sejarah juga menyatakan Ramadan perang jihad Futuh Mekah gitu ya. Jadi tidak ada tuh misalnya lagi perang uji perang kita di bulan Ramadan ya, sama perang yang berbeda. Ini perang yang mengorbankan nyawa dan harta dan tenaga ya. Ayo perang di nama apa ya. Kemudian ini yang terakhir ya. Kalau kita berbicara sejarah Indonesia pun kita ingat 17 Agustus itu bertepatan dengan bulan Ramadan. 17 Agustus 1945 pada waktu itu bertepatan dengan bulan Ramadan. Karena kan Ramadan tidak tetap, terus berputar. Beda dengan Masehi. Mau Ramadan maksudnya Hijriah itu terus kita bertepatan dengan Januari, Februari terus berputar. Kenapa? Karena hitungannya mengelilingi bulan, bukan mengelilingi matahari. Itu yang dapat disampaikan mengenai tasrifnya Ramadan. Awal bulan disyariatkannya bulan Ramadan, ternyata bulannya itu sudah ada sejak dulu. Kemudian pelaksanaan setelah Rasulullah SAW diutus, maka menjadi syariat yang sangat luar biasa dan bulan yang sangat luar biasa. Bahkan kita mengagungkan. Bahkan kalau kita lihat budaya Indonesia, mohon maaf, ini lihat kan suka lihat itu ya. Karena saking membudayanya Indonesia, mereka ngelaksanakan sholat atau jarang, atau itu bisa paham. Bahkan bukan Muslim pun mereka tidak suka sholat. Tapi ketika pas bulan Ramadan, orang non-Muslim, orang Kristen, orang-orang kafir, itu mereka mengikuti menurutan turut orang Islam hidupan sahur dan puasa gitu. Juga kita lihat bagaimana fenomena di budaya kita ini sangat luar biasa. Ketika orang-orang setelah Idul Fitrinya ya, ini saking luar biasanya bulan tersebut. Dan juga kita lihat, ingat kalau perkataan dari Buya Hamka, beliau menyatakan kalau kalian ingin melihat orang Islam, maka lihatlah ketika Idul Fitri. Tapi kalau kalian mau melihat orang-orang mukmin, maka lihatlah ketika sholat subuh dilaksanakan. Itu bedanya. Maka di Indonesia mah dikenal orang Indonesia mah Islam sunat. Nah, Islam sunat ada orang yang habis-habisan bebeakan dia ayam balik ke kampung di lembur. Dari lemburnya dia pengen pulang kampung. Ini di maghrib puasa ke sholat ke di perjalanan itu dia tidak sholat wajib, maghrib, duhur, isya dilewat, subuh maghrib dilewat, puasa lagi itu pestanya rek naon rusuhan kalbur, hayang sholat sunat di lembur, sholat ingin melaksanakan sholat sunat Idul Fitri di kampungnya sendiri, maka dikenal dengan Islam sunat gitu. Ini tukang sunat ukur ya. Itu saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ini mendapatkan nilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala serta nilai dosa kita semua.
Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.